Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu thalabul ilm, hadir majlis taklim di tempat yang sangat mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang dicoba oleh Allah SWT, diberi musibah, termasuk yang sakit. Ada beberapa figur orang yang Masya Allah hubungannya dekat dengan saya. Hari ini juga mereka diberi musibah sakit oleh Allah SWT. Mudah-mudahan mereka-mereka ini segera diberi kesembuhan, mudah-mudahan diberi derajat yang tinggi dan ampunan dari segala dosanya karena kesabaran di dalam menerima cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka juga di tempat yang lain saat ini ada yang terkena musibah, apalagi beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi ya. Kemudian di belahan lain di Swedia, masyarakat Islam kaum muslimin sedang marah karena ada mushaf Al-Quran yang dibakar oleh orang-orang kafir, Islamofobia, dan kaum muslimin ini juga gerah, marah. Mudah-mudahan mereka ini gerah dan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala demi menjaga kehormatan dan marwah Islam serta umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kekuatan secara lahir dan batin oleh Allah SWT, karena berada di wilayah mayoritas orang-orang kafir, sedangkan orang-orang Islam di situ atau di Swedia cukup minoritas. Jadi tertekan dan tertindas. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, dan mudah-mudahan juga Allah SWT justru dengan kejadian seperti itu akan mengembangkan Islam di negara-negara kafir atau negara-negara barat, sehingga Islam itu dikenal dimanapun ada orang yang hidup di negara-negara mana saja. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih membahas tentang fadilah puasa terkait dengan rahasia-rahasianya, rahasia puasa. Sebagaimana yang minggu yang lalu diterangkan bahwa pengajian kita atau kitab yang kita bahas itu bukan tentang syarat dan rukun dari suatu amalia yang dibahas, tapi lebih kepada akhlaknya bagaimana, adab sopan santunnya bagaimana ya. Jadi kalau urusan sholat bukan tata cara melaksanakan sholatnya, kewajibannya apa, fardunya apa, rukunnya apa, bukan ya. Tapi tentang bagaimana orang itu melaksanakan sholat yang sekira diterima oleh Allah gitu. Demikian juga dengan puasa, bukan membahas puasa itu kapan waktunya, mulai kapan, diakhiri sampai kapan, syaratnya apa saja, rukunnya apa saja, bukan. Tapi bagaimana seorang yang berpuasa itu benar-benar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa amma shaumut tatawwu'i, adapun puasa sunnah, fa'lam, ketahuilah, anna, bahwasanya istihbab shaumi, disunnahkan puasa itu ya ta'akkadu fil ayyamil fadilah, yaitu dikuatkan atau ditekankan pada hari-hari yang mulia, yang utama. Ada waktu-waktu utama yang paling pas untuk melaksanakan puasa, itu maksudnya.
Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanah. Adapun kemuliaan waktu untuk berpuasa itu sebagiannya ada yang dilakukan secara tahunan. Jadi maksudnya orang berpuasa itu yang baik tinjauan tahunan. Tahunan ini. Ini bukan puasa Ramadan yang kita bahas, tapi puasa Nah, ya, kasomi sittati ayyam min Syawalin ba'da Ramadan, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Ini kan tahunan waktunya. Sekarang kan sudah selesai Syawal kan, sudah masuk apa? Dzulhijjah. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau sekarang puasa Syawal, ya nggak dapat kemuliaannya puasa Syawal, ya itu telat sudah begitu. Kenapa kita kok dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa keistimewaannya? Kan itu keistimewaannya, barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal digabungkan dengan puasa Ramadan, seakan-akan dia ini melaksanakan puasa 1 tahun suntuk begitu. Kok bisa? Ya, kita hitungan umum ya. Umumnya orang puasa Ramadan itu hitungannya adalah 30 hari. Padahal setiap kali orang berbuat amal yang baik itu pahalanya dikali lipatkan menjadi berapa? 10 kali. Innal hasanata bi asyri amsalihha. Sesungguhnya satu kebaikan itu akan diberi pahala dengan 10 kebaikan. Ya, 10 jadi satu amalan baik. Kalau puasanya 30 hari di bulan Ramadan, berarti dikalikan 10 berapa ini? 300 pahala, 300 kebaikan. Sedangkan dalam 1 tahun itu berapa jumlahnya? 360 hari. Kan sisa berarti. Sisa berapa? 60 hari. Nah, 60 hari itu diganti dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Maka orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari diberi pahala 60 kebaikan atau 60 pahala. Maka kalau digabung 300 miliknya Ramadan, 60 miliknya puasa sunnah Syawal, maka dijumlah total 360 Syawal. Itu sehingga orang yang melaksanakan puasa Ramadan digabung dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, seakan-akan dia ini telah mengamalkan berapa? Puasa selama 1 tahun suntuk. Begitu rahasianya. Wa kasaumi yaumi Arafah, seperti juga puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu setahun sekali. Gak mungkin setiap hari kita puasa Arafah, tidak bisa. Ya, nah, para ulama berbeda pendapat tentang kapan puasa Arafah. Ya, pendapat yang terkuat, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa puasa Arafah, namanya Arafah, itu tidak terikat dengan tempat, tapi terikat dengan waktu. Begitu ya. Kalau terikat dengan tempat, berarti puasa Arafah yaitu tatkala jamaah haji wukuf di Arafah. Itu namanya terikat dengan tempat. Tapi yang berpendapat bahwasanya puasa Arafah itu terikat dengan waktu, maka kapanpun dimanapun orang itu berpuasa sehari sebelum sholat Idul Adha
diberi nama puasa Arafah. Walaupun tidak tepat waktunya dengan orang-orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Sedangkan puasa tarwiyah adalah puasa yang dilakukan 2 hari sebelum sholat Idul Adha. Ya, jadi disunahkan kapan ini? 2 hari sebelum Idul Adha itu namanya tarwiyah. Sehari sebelum Idul Adha itu namanya puasa Arafah. Kemudian berikutnya pelaksanaan sholat Idul Adha haram berpuasa. Jelas ya? Ringkasnya kalau tahun ini orang Indonesia gitu ya, tahun ini, tahun berapa ini? Kalau umumnya 2023, kalau hijriahnya tahun berapa? 1444 ya. Kita orang Indonesia, kita bicara secara umum ya, sholat Idul Adha hari Kamis ya, kemarin ya. Maka yang namanya puasa Arafah adalah hari Rabu. Sedangkan puasa tarwiyah adalah hari Selasa. Begitu ya. Kita tidak terikat dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu mereka wukuf di Arafah pada hari Selasa. Ya, wukufnya pada hari Selasa. Nah, kita puasa Arafahnya tidak ikut tempat tapi ikut waktu, yaitu sehari sebelum Idul Adha. Jelas ya? Itu keterangannya. Nah, kembali lagi kepada asli pembahasan, puasa Arafah itu tidak bisa dilakukan kapan saja semau kita, tidak. Tetapi terikat 1 tahun sekali. Hanya 1 tahun sekali ada namanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Wa yaumi Asyura, demikian juga hari Asyura. Kapan itu hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Sekarang ini kan belum Muharram, gak bisa kita niat nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Sekarang kita lakukan ya gak tepat waktunya. Namanya sunnah biasa atau puasa sunnah biasa, bukan Asyura. Sedangkan puasa-puasa yang ada ketentuan waktu tadi itu ya, seperti Asyura, puasa pada lagi, puasa apa lagi? Jadi tarwiyah, ya, Arafah itu punya keistimewaan sendiri-sendiri, berbeda dengan puasa sunnah asal-asalan waktunya, berbeda. Ya, baik. Wa shaumi asyri Dzulhijjah, demikian juga puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu ya? Yaitu sebelum, intinya sebelum sholat Idul Adha, mulai hari pertama Dzulhijjah sampai menjelang atau sampai puasa Arafah, begitu ya. Sampai puasa Arafah itu disunnahkan. Jelas ya? Jadi yang disunahkan kalau mau bukan sekedar puasa tarwiyah dan Arafah, tapi mulai dari awal masuk bulan Dzulhijjah, begitu. Wal Muharram, juga puasa pada bulan Muharram. Dari awal Muharram sampai akhir Muharram itu disunahkan untuk berpuasa. Sunnah, bukan wajib bagi yang mampu, yang mau, yang senang melaksanakan ibadah puasa. Ini waktu-waktu yang fadilah, yang sangat diutamakan. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahrin. Sebagian puasa sunnah itu ada yang terulang-ulang pada setiap bulan. Kalau tadi terulang-ulang setiap tahun, yang ini kita bahas terulang-ulang setiap bulan.
lan. Ka'awwalihi, seperti puasa pada setiap tanggal 1 bulan Hijriyah, itu sunnah kalau mau ya. Wa ausatihi, atau juga puasa pada tanggal 15 bulan bulan Hijriyah, itu juga sunnah. Jadi awalnya terus pertengahannya ya. Wa akhirihi, dan akhir bulan akhir bulan Hijriyah, ini juga disunnahkan mengambilnya ini. Berarti 3 hari kan ya, 3 hari awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Faman soma awwalasy syahri wa awsatahu wa akhirahu faqad ahsan. Barang siapa yang puasa pada setiap awal bulan Hijriyah atau pertengahan bulan Hijriyah atau akhir bulan Hijriyah, kok itu menjadi rutinannya, faqad ahsan, maka itu sangat baik ya. Ghaira annal afdal an yaj'ala thalathata ayyamal bid, tapi yang paling mulia orang puasa sunnah yang takarrar, berulang-ulang tiap bulan itu, hendaklah mengambil waktu sama 3 harinya, tapi yang dikatakan ayyamul bid. Apa ayyamul bid? Yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah ya, di bulan Hijriyah. Tanggal berapa? 13, 14, 15 ya. Jadi bukan dipisah-pisah begitu, bukan awal bulan sama akhir bulan sama tengah-tengahnya, tapi diambil tengah-tengahnya langsung 3 hari berturut-turut. Jadi ada puasa itu yang takarror. Takarror itu berulang-ulang tapi syahriyah. Apa syahriyah? Setiap bulan ya, setiap bulan terulang, begitu. Pertama, kalau mau ini ya, kalau mau yaitu di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Atau kalau pilih yang tidak demikian, setiap pertengahan bulan tapi mengambil waktu sebanyak 3 kali atau 3 hari. Itu fadilahnya sangat besar sekali. Ini termasuk puasa-puasa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang afdoliyahnya, pahalanya apa, ada semua di dalam hadis-hadis nabawi. Wa ba'duha, sedangkan puasa sunnah itu sebagiannya adalah yatakarraru fi kulli usbu'in, bukan terulang-ulang tahunan, bukan bulanan, tetapi fi kulli usbu'in, pada setiap seminggu atau sepekan sekali ya, pada setiap sepekan sekali. Ini ada puasa yang sepekan sekali disunnahkan untuk puasa. Jadi apa? Hitungannya ya 7 hari sekali gitu ya. Apakah boleh? Pasti boleh dan bagus. Jadi kalau ada orang mengamalkan puasa sunnah yang setahun sekali diamalkan ya, yang wajib yaitu Ramadan, yang sunnah seperti hari Asyura, nisfu Sya'ban, masih banyak ya. Terus apalagi tadi Muharram, Asyura, pas haji ya. Atau awal Dzulhijjah, Arafah, Tarwiyah, itu adalah puasa sunnah yang sunnahnya tahunan, perintahnya tahunan ya. Kemudian yang puasa syahriyah, apa hitungannya?
bulanan. Nah, sekarang kita membahas yang usbu'iyah, sepekan sekali atau seminggu sekali. Begitu ya. Wa huwa yaitu yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini puasa sunnah seminggu sekali atau sepekan sekali. Ya, kalau orang mau aktif puasa ini juga bagus, begitu. Tapi kalau misalnya nggak mampu melakukan ini, ya minimal kalau bisa cari yang sebulan sekali lah, begitu ya. Kita bicara puasa sunnah ini. Andai kata sebulan sekali pun masih berat, ya paling tidak setahun sekali lah, yang jadi tahunan ya. Jangan cuman puasanya Ramadan saja. Ya Ramadan itu wajib. Kalau tidak puasa Ramadan dosa. Kalau ini kan nambah pahala. Agar apa? Kalau kita mau puasa sunnah seperti tambahan dari Ramadan tadi itu, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang yang bila masuk surga dipersilakan mimbabir royan, yaitu masuk dari pintu royan. Pintu apa pintu royan? Pintunya ahlus saumi, orang-orang yang ahli berpuasa. Loh, ahli puasa itu tidak hanya yang wajib saja, tapi terhitung yang sunnah. Nah, sama dengan istilah dikatakan ahli sholat atau ahli sujud. Benar, orang yang mengamalkan sholat 5 waktu itu termasuk min ahli sholat dan min ahli sujud. Tapi yang paling utama dinamakan ahli sholat, yaitu orang-orang yang menambah sholat-sholat di luar dari 5 waktu yang wajib. Ya, misalnya ada orang yang aktif mengamalkan qobliyah, ba'diyah, baik subuh misalnya qobliyah yaitu sholat fajar, ya, zuhur qobliyah dan ba'diyah, kan begitu ya. Asar qobliyah saja tanpa ba'diyah. Maghrib menurut mazhab Syafi'i lebih baik ba'diyah saja tanpa qobliyah, walaupun ada yang mengatakan qobliyah itu boleh ya, tapi yang dianjurkan adalah ba'diyah. Kemudian waktu isya yaitu qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu orang yang mengamalkan ini termasuk min ahli sholati atau min ahli sujud. Ditambah lagi sholat duha misalnya, ditambah lagi sholat apa? Isyraq dan duha itu hampir sama ya. Isyraq itu adalah sholat sunnah, duha di awal waktu ya, namanya sholat isyraq dan sholat duha, begitu. Dua-duanya dilakukan juga boleh. Tapi ditambah lagi tadi sholat fajar, yaitu sebelum subuh, ya enggak? Ini ada fadilah-fadilah yang khusus. Dikatakan raq'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sunnah itu lebih baik daripada isi dunia dan seluruhnya. Kan luar biasa ya. Kemudian sholat malam misalnya, ya, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, kan begitu. Ini tambahan. Ada juga yang aktif sholat hajat dan lain sebagainya. Lah itu dicatat sebagai min ahlis sholat atau min ahlis sujud. Jadi ada keahlian-keahlian tertentu dengan istiqomah itu, termasuk di dalam bab puasa. Wa afdalu shaumit tatawwu'i, adapun dari segala macam puasa-puasa sunnah itu tadi yang kita bahas, yang paling afdal adalah shaumu Dawud alaihissalam, puasa dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Gimana itu gambarannya? Karena yasumu sauman, konon beliau itu puasa sehari, wa yuftiru yauman, kemudian sehari lagi tidak puasa. Ya,
jadi dulu Nabi Dawud alaihissalam itu kalau puasa saya hitung aja misalnya mulai dari Senin ya, Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat tidak puasa, terus berikutnya Sabtu puasa, Ahad tidak puasa, Senin puasa lagi. Demikian ya, pokoknya apa ini berjarak satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Ini puasa Dawud ini termasuk puasa yang paling berat. Begitu. Orang itu kalau sudah puasa, bahkan tiap hari puasa misalnya, maka orang itu tidak ada masyaqqah karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Orang itu bisa karena terbiasa. Tapi yang paling berat adalah Saumu Dawud, puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Karena apa? Hari ini berlapar-lapar, besok berkenyang-kenyang. Besok lusa berlapar-lapar, tidak. Besok lusanya lagi berkenyang-kenyang. Beda kalau puasa Ramadan kan? Puasa Ramadan itu mungkin berat pada awal-awal Ramadan. Ya, bahkan awal Ramadan itu banyak yang lupa. Nah, misalnya anak sekolah pulang dari sekolah, atau ibu-ibu pulang dari belanja, bapak-bapak pulang dari pekerja, begitu masuk dapur, kok ada makanan tersedia, lupa. Ya, kadang lupanya langsung mencicipi. Ada yang begitu? Bahkan ada mencicipinya sampai 2 piring ini ya. Baru ingat. Ada seperti itu. Ya mungkin ada. Misalnya 1 piringnya nasi, 1 piringnya lagi 1 mangkok kole gitu ya. Ditambah 1 mangkok durian misalnya ya. Setelah semuanya selesai baru ingat, ya Allah gitu. Aku ini puasa gitu ya. Ini rezeki luar biasa ya. Nah, itu biasanya di awal-awal karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah 10 hari bulan suci Ramadan, ini tidak terasa. Orang puasa nggak terasa, asalkan yang puasa ini tidak males orangnya. Nah, bekerja tetap bekerja, yang ke pasar tetap ke pasar, yang ke sawah tetap ke sawah, dan lain sebagainya. Bahkan yang saya tahu ini ya, sebagian yang saya pernah dengar di berita-berita, yang lomba olahraga, entah itu pas di bulan suci Ramadan ada yang main bola, ada yang bulu tangkis, dan lain sebagainya. Itu mereka dalam keadaan puasa, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sudah terlatih, ya terlatih, sudah tidak makan pada awal puasa, waktu pertengahan sudah terlatih jiwa raganya ini, bahkan perutnya, sehingga tidak terasa walaupun dipergunakan untuk aktivitas hari ya. Tapi puasa Dawud beda. Puasa Dawud hari ini puasa, besok bisa kenyang besok, ya berkenyang-kenyang. Saya gambarkan, hari ini berpuasa berarti siang hari kan tidak makan, betul kan? Wah itu berat. Besok siang hari, waduh segala macam dimakan ini, ya bakso, ya soto, ya rawon, ya apa saja ya, yang gulai, gado-gado, itu makan siang dimakan semuanya. Sarapan pun beraneka variasi. Nah setelah hari itu dia makan beraneka macam menu, esok harinya puasa. Ini maidah atau apa? Perut ini nggak terlatih. Itulah yang menyebabkan puasa Dawud itu berat dan pahalanya juga sangat luar biasa. Begitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini pembahasan pada hari ini. Untuk kelanjutannya ada pembahasan tentang nomor-nomor, beberapa nomoran 1, 2, 3 yang saya kira insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas, karena panjang lebar tentunya ya pembahasan yang menggunakan ada nomoran 1, 2, 3 itu pasti ya. Untuk itu saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.